Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahid Nurduha. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang sistem pendingin kendaraan. Oke, di depan kita sudah ada satu unit mobil Isuzu pickup. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait komponen dan cara kerja dari sistem pendingin kendaraan. Oke, bisa. Oke, untuk komponen dari sistem pendingin kendaraan itu yang pertama ada radiator. Oke, di sini udah ada radiator. Ya mungkin agak kurang terlihat jelas ya. Bisa dilihat itu ada sisi-sisi dari radiatornya ya di dalam. Lalu di sini udah ada tutup radiator. Lalu di sini ada kipas radiatornya ya. Untuk tipe kali ini termasuk tipe mekanik. Lalu di sini juga sudah ada termostatnya ya. Lalu untuk pipa reservoir itu ada di sini. Oke, jadi untuk fungsi-fungsi dari sistem pendingin radiator itu yang pertama ada radiator sendiri. Nah, jadi fungsi dari radiator itu untuk melepas panas yang ada dari mesin. Jadi ketika mesin bekerja, otomatis mesin akan menghasilkan suhu panas. Nah, nantinya akan dikeluarkan melalui bantuan sirip-sirip yang ada pada radiator. Lalu berikutnya di sini kipasnya ya. Fungsi dari kipas itu untuk membantu pengeluaran angin. Jadi biar nanti angin itu lebih cepat bersirkulasi. Terus ada tutup radiator. Itu berfungsi untuk menjaga tekanan dan ketika tekanan melebihi, nanti air dari air radiator itu akan dikeluarkan ke reservoir dryer. Nah, fungsi reservoir ini juga untuk menampung sementara air radiator sisa dan nantinya akan dipakai juga ketika tekanan mesin berada di dalam kekurangan atau tekanan air radiator itu kurang. Nanti air akan ditarik kembali ke sistem radiator. Lalu di sini ada komponen yang cukup penting ya, itu ada termostat. Nah, jadi fungsi dari termostat sendiri itu untuk mengatur kapan sistem radiator itu bekerja. Ketika suhu kerja, itu termostat akan otomatis membuka. Nah, ketika termostat membuka, maka aliran air pendingin itu akan masuk ke dalam radiator dan bisa bersirkulasi. Sebenarnya ada satu lagi komponen yang cukup penting dalam sistem radiator, yaitu ada water jacket. Itu letaknya di dalam mesin. Mungkin agak kurang terlihat ya. Kalau misal kita bongkar baru bisa kelihatan. Oke, mungkin itu dulu untuk komponen. Berikutnya kita akan beralih ke cara kerja. Setelah kita lanjut ke cara kerja sistem radiator. Oke, jadi kita lihat di sini, ini kondisi mesin masih dingin. Kita lihat dari temperatur yang ada itu masih menunjukkan di jarum C ya. Mungkin mohon maaf kalau kurang kelihatan. Itu langsung kita maju ke bagian depan. Itu di sini kipas radiator sudah berputar ya teman-teman. Namun pada kesempatan kali ini karena ini masih mesin dalam kondisi dingin, jadi radiator itu belum berfungsi. Dan di sini air radiator itu sudah bersirkulasi tapi hanya berputar-putar di dalam water jacket. Itu masih belum bisa diteruskan ke radiator. Itu ketika suhu dingin. Lalu berikutnya kita taruhlah sudah mencapai suhu kerja. Oke, ketika suhu kerja, prinsip kerjanya hampir sama. Kipas radiator itu masih berputar. Lalu selanjutnya aliran air pendingin itu bersirkulasi di dalam water jacket. Nah, nantinya dari water jacket itu akan masuk ke pipa tekanan tinggi, masuk ke dalam aliran radiator. Itu ketika masuk, nanti ketika tekanannya berlebih, maka air akan dibuang ke reservoir. Lalu berikutnya ketika air yang sudah didinginkan tadi itu akan masuk ke dalam water jacket tadi, masuk ke dalam tadi.
itu ketika mesin sudah berada dalam suhu kerja. Lalu untuk yang terakhir itu ketika mesin melewati suhu kerja, yaitu prinsipnya hampir sama seperti pada saat mesin berada di dalam suhu kerja, namun bedanya katup termostat itu akan membuka sepenuhnya. Jadi nanti sirkulasi air pendingin yang masuk itu akan lebih cepat ke dalam sistem pendingin atau radiator kita tadi. Oke, mungkin itu saja sekian penjelasan dari saya terkait video tentang sistem pendingin pada kendaraan. Oke, mungkin demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.